Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam semangat. Bertemu kembali di pembelajaran sejarah kebudayaan Islam KD 3.1. Keadaan geografis masyarakat Arab sebelum Islam. Jazirah Arab dibagi ke dalam dua wilayah, yaitu bagian tengah dan bagian pinggiran. Bangsa Arab disebut juga Arabia oleh ahli sejarah Yunani dan Romawi. Arabia terletak di bagian barat daya Asia. Wilayahnya sebagian besar berupa padang pasir. Padang pasir terluas dan tergersang terdapat di Arabia. Bagian timur Arabia berbatasan dengan dataran tinggi Persia. Di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah, sedangkan di bagian utara berbatasan dengan lembah gurun Syiriah. Karena dikelilingi laut pada ketiga sisinya, maka disebut Kepulauan Arabia atau Jazirah Arabia. Wilayah Arabia terbagi menjadi beberapa provinsi seperti Provinsi Hijaz, Najd, Yaman, Hadramaut, dan Oman. Semua provinsi tersebut menempati posisinya yang sangat penting dalam lintasan sejarah Islam. Mekkah, Madinah, dan Taif merupakan 3 kota besar di Provinsi Hijaz. Bagian utara Arabia merupakan wilayah yang tandus. Sepertiga lebih dari wilayah ini berupa padang pasir. Suhu udara atau iklim Arabia sangat panas dan kering kecuali sebagian wilayah pesisir dan lembah-lembah yang berair. Pada umumnya, masyarakat Arabia berjiwa keras dan memiliki kesehatan yang prima untuk dapat bertahan dari keadaan iklim yang sangat ekstrim. Buah yang menjadi primadona dan tanaman khas di Arab adalah kurma. Pohon kurma dapat hidup di daerah gurun pasir. Masyarakat Arab menjadikan kurma sebagai makanan pokok mereka. Pada wilayah pesisir pantai banyak menghasilkan buah dan sayur-sayuran. Yaman merupakan wilayah tersubur di Arabia yang menghasilkan gandum dan kopi. Binatang khas yang terdapat di Arabia yaitu unta, biri-biri, keledai, dan kuda. Keadaan sosial bangsa Arab sebelum Islam. Sebelum Islam datang, bangsa Arab telah memiliki karakter yang baik, yaitu pemberani, memiliki fisik yang kuat, daya ingatnya tajam, menepati janji, pantang menyerah, hormat pada harga diri, teguh pendirian, dan loyal dengan pemimpin. Akan tetapi karakter baik mereka terkikis oleh kejahiliahan atau kebiasaan buruk mereka. Perilaku buruk yang dilakukan oleh bangsa Arab sebagai berikut. Perilaku buruk yang dilakukan oleh bangsa Arab sebagai berikut. Meminum khamar. Salah satu dari kebiasaan bangsa Arab adalah senang meminum khamar. Khamar adalah minum keras yang membuat mabuk. Melakukan perjudian dan perampokan. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab sering melakukan perjudian. Banyak melakukan perzinaan dan perbudakan. Sebelum Islam datang, bangsa Arab sering melakukan perbuatan zina. Masyarakat Arab juga memberlakukan sistem perbudakan. Mengubur anak perempuan secara hidup-hidup. Dahulu bangsa Arab menganggap derajat seorang wanita sangat rendah. Mereka juga memperlakukan seorang wanita seperti budak. Mempraktikkan riba bunga dalam amaliyah. Riba artinya lebihan atau kelebihan. Contohnya, jika meminjam uang 1.000, kita harus mengembalikan lebih dari 1.000. Misalnya 1.100
atau 1.200. Sehingga orang yang kaya yang meminjam harta akan semakin kaya, sementara orang yang miskin akan semakin kesulitan. Menghamburkan harta dan tidak mau berbagi. Orang Arab jahiliyah sangat suka berhura-hura, menghabiskan harta dengan cara minum khamar sambil berjudi dan berzina. Mereka juga tidak mau berbagi dengan orang miskin. Adapun penduduk Jazirah Arab terbagi menjadi dua, yaitu orang Badui dan orang perkotaan. Orang Arab Baduy, orang yang tinggal di pedesaan atau pedalaman. Orang Arab Baduy masih menggunakan bahasa Arab murni. Sedangkan bangsa Arab perkotaan adalah orang Arab yang hidup di wilayah perkotaan. Seperti Mekah, mereka menggunakan bahasa campuran. Suku Baduy hidupnya berpindah-pindah atau nomaden karena mereka mencari rumput untuk binatang ternaknya. Kaum Baduy banyak ditemui di wilayah Al-Ahqaf yang penduduknya masih sedikit. Berbeda dengan penduduk Al-Ahqaf, penduduk Jazirah Arab di bagian tepi tidak suka mengembara seperti suku Baduy. Mereka lebih senang hidup menetap, oleh karena itu mereka disebut Ahlul Hadar, artinya penduduk negeri. Di antara kota yang cukup ramai di wilayah Al-Ahqaf adalah kota Mekah, tempat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mekah adalah kota yang sangat sering dikunjungi banyak orang sebab di dalamnya ada Ka'bah. Di Mekah tidak ada sistem pemerintahan atau kepemimpinan. Mekah hanya diurus oleh suku-suku yang ada di Mekah. Suku-suku itu sering disebut dengan istilah Bani. Bani artinya adalah keluarga besar. Bani-bani besar yang ada di Mekah yaitu Bani Hashim, Bani Umayyah, Bani Adi, Bani Taim, Bani Azad, Bani Sa'ad, dan sebagainya. Mereka mempunyai tugasnya masing-masing. Sampai di sini dulu materi sejarah kebudayaan Islam. Selanjutnya, kerjakan tugas yang ada di buku LKS di halaman 8. Soal isian. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.